Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam pendadaran yang kedua untuk mempersiapkan perjamuan di akhir tahun 2020 sekaligus menyambut masa Advent dan Natal tahun 2020 yang mengambil tema Firman Allah menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Mari kita awali dengan kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 344, bait pertama dan kedua, ingat akan nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama masuk dalam persiapan untuk menyambut perjamuan-Mu. Kiranya kami, pribadi dan keluarga, diampunkan untuk menjaga hidup kami seturut kehendak-Mu, sehingga kami layak dalam perjamuan nanti. Terima kasih ya Tuhan, dan mohon penyertaan-Mu setiap saat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5-11. Mari kita mempersiapkan dalam doa. Berfirmanlah, kami ingin mempergumulkan, ingin memperbaharui pemahaman kami. Kami siap untuk mendengar dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu,
yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya boleh saja merasa yakin, optimis bahwa Tuhan akan 100% melindungi kita. Tetapi ini juga bisa menjebak kita untuk menjadi orang yang lupa untuk menjaga diri kita. Percaya itu juga butuh direspon dengan eling dan waspada, tidak membabi buta, termasuk berita tentang pandemi atau sampar pada ayat 11. Bahkan masih banyak hal terjadi dan kengerian yang akan terjadi, dan itu bisa menimpa siapa saja. Ayat 5 dan 6 menunjukkan tempat sesuci bait Allah itu bisa hancur. Simbol agama yang paling dihormati dan disucikan itu pun bisa hancur. Perasaan seperti ini tentu belum seberapa ketimbang pada saat ini umat yang belum bisa beribadah di gereja secara leluasa karena pandemi ini masih terjadi. Walaupun beberapa gereja sudah memutuskan ibadah onsite, tetapi itu perlu mendaftar terlebih dahulu, baik secara langsung maupun melalui kantor gereja. Baru siapa yang mendaftar baru boleh mengikuti ibadah. Itu pun harus dengan syarat sehat dan batas umur tertentu. Perasaan seperti ini belum sebanding dengan perasaan ketika melihat menyaksikan bait suci, baitullah, bait Allah hancur, tidak tersisa sama sekali. Bahkan barang-barang persembahan yang indah di dalamnya tidak ada sama sekali. Nah, kita bisa membandingkan bagaimana perasaan umat di mana bait sucinya dihancurkan dengan tanpa bekas sekalipun dan hanya menyaksikan batu-batu yang berserakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga melihat beberapa jemaat gereja yang masih bertahan menggunakan ibadah secara live streaming. Ini juga menjadi bagian yang harus kita pahami dalam perjalanan pandemi ini. Kata kuncinya justru di ayat 8, waspadalah. Artinya tetap dibutuhkan nalar atau akal sehat dalam beriman untuk bisa membedakan tentang penyesatan. Contoh misalnya, ada yang bilang ibadah yang benar itu harus di gereja. Nah, ini dibutuhkan akal sehat untuk mencermati hal seperti itu. Bapak Ibu bisa mencari sejarah ibadah dulu. Gereja atau jemaat mula-mula itu nunut di sinagoge milik orang Yahudi. Jadi ketika mereka beribadah sebagai orang pertama atau disebut sekte atau disebut
golongan tertentu itu nunut di sinagogi milik Yahudi. Bahkan di kisah para rasul, mereka beribadah di rumah-rumah. Gereja seperti saat ini kita pahami, gedung gereja lahir setelah Romawi mengukuhkan gereja sebagai agama, kekristenan sebagai agama negara. Nah, pada titik inilah justru umat kehilangan kewaspadaan, kehilangan akal sehatnya. Gereja bahkan pernah menerbitkan surat penghapus dosa dengan biaya tertentu. Bahkan gereja juga menobatkan raja yang lalim hanya dengan beberapa uang yang diberikan kepada gereja. Maka raja itu, di waktu itu yang mengukuhkan seorang raja adalah gereja. Nah, demikianlah kalau kita memahami bahwa iman juga membutuhkan akal sehat atau nalar dalam kerangka mewaspadai penyesatan. Gereja bukanlah gedung, semata-mata gedung. Kita pribadi, Anda, saya, jenengan adalah juga gereja yang bersekutu, yang dipanggil keluar sebagai terang dalam kegelapan. Dan kegelapan ini bukan hanya juga soal iman, mereka yang beriman atau tidak. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan pendidikan, ada persoalan ketidakadilan, perundungan, KDRT. Nah, ini juga disebut bagian dari kegelapan. Nah, PR kita selanjutnya adalah bagaimana kewaspadaan kita dengan menjaga antara keseimbangan akal sehat dan iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama sebelum nanti kita akan turun dalam perjamuan kudus, kita akan terima peratelan perjamuan kudus. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya marilah kita bersama-sama menjawab di hati kita masing-masing sebagai pengujian diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad
menyerahkan diri untuk hidup sesuai firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Demikian Bapak Ibu, mari kita jawab di hati kita masing-masing, dan dalam perjalanan hidup kita sampai nanti kita layak boleh menerima perjamuan kudus yang dari Tuhan sebagai kekuatan iman kita. Dan marilah kita ungkapan syukur kita. Mari bersama-sama kita menyatakan dalam Kidung Jemaat 400 bait pertama dan kedua, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mengangkat langkahku, dan Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mengangkat langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah bersama-sama kita naikkan doa dan juga doa syafaat kita kami hantarkan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa, Tuhan telah berikan kesempatan yang indah untuk kami bersama keluarga kami masing-masing, untuk boleh bersekutu, boleh memuji, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, tapi itu adalah berkat karunia-Mu ya Bapa untuk kami dan keluarga kami. Bahkan kami boleh menerima daripada firman-Mu ya Tuhan, sebagai makanan rohani kami, kekuatan iman kami kepada Engkau, juga sebagai persiapan kami untuk kami di ibadah yang akan datang akan menerima perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan, dan kami mohon untuk doa syafaat kami. Ya Bapa, kami menyerahkan untuk setiap keluarga kami ya Tuhan, umat-Mu di GKJ Karangnonggo ini, untuk kesehatan kami masing-masing keluarga ya Bapa. Di tengah keprihatinan kami, ada saudara kami, keluarga kami yang menderita sakit, bahkan atas hasil reaktif dari virus corona ya Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan dan menjauhkan dari segala penyakit itu. Ya Bapa, kami serahkan juga untuk kebutuhan rezeki untuk keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan berkati sehingga boleh tercukupi untuk kehidupan keluarga kami, untuk pendidikan anak-anak kami, dan biarlah dalam keluarga kami tetap terjalin cinta kasih di antara kami. Ya Bapa, kami serahkan untuk kondisi pandemi ini ya Tuhan, supaya kami boleh tetap disiplin dalam menjalankan kehidupan, aturan pemerintah kami, protokol kesehatan boleh kami jaga, terutama untuk anak-anak kami ya Tuhan, juga orang-orang tua kami dalam usia-usia yang rentan.
Ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk pemulihan kesehatan untuk saudara kami, orang tua kami, Bapak Tukiono Saputro, Bapak Mujiono, Mas Jono, Bapak Surip, Ibu Sulamdari, Bapak Sudarmanto, Mas Selamet Onggo Patran, Bu Setiatmo, Bapak Joko Hartono, Ibu Juminah, Ibu Suparno WH, Ibu Harlan, Ibu Mariati, Bapak Karyono dan juga Ibu Karyono, Ibu Sumiem, Ibu Sumarno Cileput, Bapak Sumarno Cileput, Mbak Suyat, Ibu Sri Yamtini Mipitan, Mas Ignatius, Putra Kevin Wijiono, Ibu Daligem, Bapak Sugiyo, Bapak Marwoto, Bapak Triyono, juga Mas Hardianto, dan juga saudara kami yang lainnya Tuhan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan. Ya Tuhan juga berikan pertolongan. Ya Bapak, kami serahkan juga untuk tenaga medis dan juga non medis jika nongkolnya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, juga semangat dalam pelayanannya di tempat kerjanya masing-masing. Terutama itu Tuhan kami serahkan untuk Ibu Tria, Ibu Nia, Ibu Ririn, Ibu Kinasih, Ibu Pinta, Ibu Anggi, Ibu Siswanti, Ibu Edwin, Bapak Ari, Ibu Maria, Ibu Novita, Mbak Lia, Mbak Dwi, Ibu Ani, Ibu Adita, Ibu Puput, Mbak Esther, dan Ibu Dewi. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya Tuhan kami serahkan untuk pemerintahan negara kami di Indonesia ini, baik yang tataran yang terendah dari RT RW, lurah sampai pada yang tertinggi Presiden kami. Berkati ya Tuhan supaya mereka menjalankan amanah tugas kewajibannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kebijaksanaan yang daripada Engkau. Terkhusus ya Tuhan untuk rencana di tanggal 9 Desember yang akan datang adanya pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap KPU dan juga jajarannya dalam mempersiapkan untuk pemilihan itu, supaya Tuhan nanti semuanya berjalan dengan baik dan lancar, aman, tentram, damai, dan nantinya dapat terpilih kepala-kepala daerah kami untuk membawa kemajuan untuk daerah kami masing-masing di Indonesia ini. Demikian ya Tuhan, seru doa kami pada Engkau. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa. Kini Tuhan mau ampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu secara pribadi, keluarga ataupun kelompok dalam pendadaran kali ini. Semoga iman kita dibangun dan bertumbuh dalam kondisi yang seperti ini. Dan mohon maaf apabila ada banyak hal yang tidak berkenan, termasuk tutur kata media live streaming kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.